Ya, sedang. Enggak ada apa-apa. Sudah dibuka bukunya? Baik, kita langsung akan mulai aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di pembelajaran bulan Ramadan. Ya, saya harapkan kalian tetap murojaah, baca Qur'an. Karena sayang kalau kalian nggak baca Quran. Ya, karena di bulan Ramadan ini dilipat pahalanya sampai 100, 1000, 10.000, bahkan Allah yang hanya tahu. Ya, ketika kalian baca Quran, Al-Fatihah, misalkan Bismillah. Bismillah ada 19 huruf. Berarti kalian minimal ketika baca Bismillahirrahmanirrahim itu dapat pahala 190. Ya. Dalam hitungan standarnya bisa dikali 100 kali lipat. Jadi 1900. Cuma baca Al-Fatihah aja. Bayangin kalau kalian misalkan murojaah Al-Mutaffifin, tinggal dikali tuh berapa hurufnya. Ya, apalagi yang baca misalkan satu hari 1 juz, satu hari 5 juz, satu hari 6 juz, satu hari 10 juz. Jangan lupa, kenapa saya ajak kalian itu untuk di jam 9, kalian Fatihah dulu. Oke, yang baru masuk silakan dibuka halaman 132. Pelajaran apa? Pelajaran IPA. Ya, insya Allah ini pertemuan IPA yang terakhir. Yang berarti yang udah selesai habis ini, ya yang udah kita selesaikan di kelas 5, sudah bahasa Indonesia udah selesai, IPA udah selesai, IPS masih ada setengah bab lagi, matematika masih ada 1 bab. Jadi insya Allah kita bisa selesaikan awal bulan Juni, kalian akan langsung UAS, langsung ujian akhir tahun. Jadi kalian nanti tinggal santai. Ya. Mungkin juga nanti kalau misalkan belum ada perubahan ya mungkin nanti kalian UASnya online. Dan akan diwaktuin. Kalau ulangan harian kalian bisa ngerjain jam 2, jam 3. Tapi nanti kalau untuk UAS itu diwaktuin. Misalkan IPA jam 10 aja ya udah. Kalau kalian ngerjain jam 11 itu nggak akan diterima. Ya. Dan kalian pun nggak akan bisa buka soal online-nya itu sendiri. Siapa? Oke. Kita langsung ke materi. Ya. Hari ini kita belajar peristiwa alam ya.
mengenai perubahan permukaan bumi akibat kegiatan manusia. Ya berarti kita udah kurang lebih 15 kali belajar online di Zoom. Ya, kemarin kita udah mengidentifikasi peristiwa alam di Indonesia. Ada apa aja kira-kira? Peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Longsor, banjir, longsor. Banjir, longsor. Ada lagi? Gunung meletus. Gunung meletus. Ya, tsunami. Dan lainnya. Nah, yang akan kita pelajari sekarang ini adalah mengidentifikasi atau kita mencari tahu kegiatan manusia yang dapat mengubah alam itu sendiri. Ya, ada beberapa yang akan saya tambahkan, mungkin nggak ada di buku. Jadi fokus, ya. Oke, kita kemarin udah belajar kalau Indonesia itu punya ada 17.000 lebih pulau, 500 lebih gunung berapi, dan 65.000 lebih sungai. Ini sungainya juga baru yang tercatat. Masih banyak sungai-sungai yang belum tercatat di Indonesia. Ya, pulau di Indonesia sendiri ini banyak yang belum mempunyai nama saking banyaknya. Jadi mungkin nanti kalian kalau suka jalan-jalan bisa menamakan pulau. Nah, misalnya Pulau Desi atau pulau apa bisa. Ya, ada Pulau Fabian. Nah, kita akan belajar sedikit tentang perubahan permukaan bumi akibat kegiatan manusia. Coba kegiatan manusia apa aja sih? Nyapu, apalagi? ngepel, Cuci. Duduk, makan. Tidur. Rebahan. Belum itu. Ngemil. Apa? Ngemil. Makan. Kalian nggak puasa? Maksudnya? Ya, nafas juga termasuk kegiatan, tapi bukan itu yang akan kita bahas. Ya, meskipun nanti ketika kalian makan, itu nanti akan berakibat kepada bumi itu sendiri. Contoh, kalian makan misalkan buka ya iftarnya, makan takjilnya pakai lontong 10, gorengannya 30. Ya. Biasanya kalian bungkus dengan menggunakan plastik. Ya. Nah, plastik itu nanti akan nyasar kemana? Apakah nyasar ke laut? Ya, kalau plastik bening dikira makanan sama lumba-lumba dimakan, akhirnya meninggal. Ya mati. Ada burung yang makan plastik, ada ikan yang makan plastik. Ya, jadi perbuatan kalian ini akan mempengaruhi seluruh keadaan yang ada di bumi, dan itu akan dipertanggungjawabkan. Lanjut. Yang pertama kita akan belajar tentang pertambangan, ya, atau penambangan di sini bukunya. Itu jalanan. Oke, bisa lihat. Ya, ini saya akan jelaskan gambarnya sedikit. Ya, yang saya lingkari ini, yang saya merahin, ini adalah daerah penambangannya sendiri, ya. Jadi kalian misalkan ibu kalian punya emas, ya, kalian punya emas, ya, saya pun jadi Mas Rilo. Nah, ya,
kalian punya peralatan entah dapur, entah di mana yang ada besinya, yang ada peraknya, yang ada tembaganya, itu diambil dari perut bumi. Ya, jadi ini digali. Ya, digali, dibor. Bahkan saya dulu punya guru, suaminya kerja di pertambangan, katanya itu menggalinya bisa sampai 5 kilo ke dalam. Jadi kalau kalian jalan itu kurang Berapa lebih, hari, Pak? kalian kalau jalan itu kurang lebih ya 4 jam kalau nggak berhenti. Ya. Nah, tapi yang lebih memprihatinkannya lagi ini ya, untuk ngambil buah benda yang kecil itu dibutuhkan luas yang sangat besar. Ya. Ini lubangnya segini nih. Jadi dibuat mengerucut. Ya. Terus nanti di sini ada jalan. Ya. Mana? Ini ada jalan. Itu jalan. Ini jalan. Oh. Ya. Ini jalan. Ya, yang kalau kalian pernah lihat mobilnya itu, mobilnya bannya aja itu 2 meter lebih. Gede banget. Ya bayangin kalian misalkan 150 cm ya, berarti 2 kalinya kalian itu cuma bannya doang. Wah. Kenapa? Kebayang kalau kalian misalkan kelindes atau misalkan ada tanahnya yang tadinya tanahnya tidak terlalu padat, karena ada mobil tersebut jadi lebih padat, ya bahkan terlalu keras. Oke, kita lanjut dulu. Apa sih efeknya pertambangan terhadap permukaan bumi? Pertambangan itu pasti membutuhkan lubang yang sangat besar. Ya, pertama akibatnya rusaknya badan air, ya entah sungai, danau yang terdapat di sekitar pertambangan. Bayang oleh kalian ketika kalian di rumah kalian tiba-tiba ada pertambangan, ya mungkin kalau yang paling dekat di kalian itu di daerah Ciseeng, ya pertambangan pasir. Dulu itu zaman saya SMP, kita di pondok itu sering ngadain nggak arung jeram sih ya, pokoknya jalan-jalan di sekitar Kali Cisadane. Dulu nggak terlalu dalam, mungkin cuma 2 meter, sekarang bisa sampai 20 meter. Kenapa? Ya karena ditambang pasirnya, digali. Bayangin kalau ada orang... Digalinya selama berapa? Hah? Kenapa? Digalinya selama berapa hari, Pak? Ya, nggak seharian lah. Cuma berenang aja gitu. Ya. Pernah kejadian di kampung saya di Jawa Tengah. Ini pas hari Lebaran. Ya, karena kita di kampung saya itu jarang ada kendaraan. Jadi orang-orang lebih suka untuk jalan kaki kemanapun. Nah, kita ngelewatin kali yang dulunya itu cuma sepinggang anak kecil, sepinggang kalian. Terus sekarang karena pasirnya ditambang, sungainya rusak. Ya, kadang dalamnya itu bisa sampai 20 meter. Jadi ada satu keluarga itu nyebrang kali, karena nggak tahu di situ ada lubang, mereka nyemplung aja ke lubang itu. Akhirnya meninggal 4 orang. Lanjut, efek yang kedua, itu adalah rusaknya sumber air warga. Kenapa? Untuk mengambil, ya misalkan emas atau barang tambang lainnya itu, kadang pertambangan itu menambah beberapa cairan yang bersifat racun. Ya, entah dimasukin apa, terus nanti akan keluar
ya, dari 100%, ya, dari 100% yang dikeluarkan dari tambang hanya 0,2% yang bisa dijadikan barang jualan. Ya, sisanya yang 99,8% itu dibuang, ya, dibuang. Dibuangnya kemana? Ada beberapa ya perusahaan pertambangan yang nakal itu dibuangnya ke kali. Ya, Kali. ya sungai. Hmm? Sehingga merusak, satu, ikan-ikannya pada mati, kedua, orang-orang di sekitar situ yang biasa pakai air sungai untuk mencuci, untuk mandi, itu akan menderita nanti beberapa penyakit. Lanjut, efek yang ketiga apa? Lanjut. Munculnya lubang-lubang galian berukuran besar. Ya. Silakan kalian cari nanti di YouTube atau di Google. Lubang galian tambang itu rata-rata diameternya itu bisa sampai 2 kilo, 2 kilometer, 3 kilometer. Ya, kebayang berarti kalau misalkan 3 kilometer, itu dari sekolahan sampai ke pertigaan pertigaan Jalan Permata gitu, yang mau ke arah Parung. Itu lubangnya segede gitu. Wow. Bayang. Jadi kalian mau jalan ngelilinginnya aja udah pegel. Selanjutnya ya itu nanti akan mengakibatkan longsor. Ya, terutama di pertambangan yang mengambil misalkan batu dari bukit. Ya, di daerah Bogor di Ciampea ini ada satu gunung kapur yang dibom. Ya buat diambil apanya? Batu kapurnya. Ya akhirnya yang tadinya landai sekarang jadi terjal. Kalau misalkan tiba-tiba hujan besar, itu dia akan berpotensi mengakibatkan longsor. Lanjut. Ya ini contohnya. Ya di sini ada pertambangan kapur. Ya. Yang sebelahnya ini ada anak kecil lagi menambang pasir di daerah, kalau nggak salah daerah Gunung Merapi, daerah Jogja. Ya biasanya anak kecil bisa main air di sini karena lubang di mana-mana, akhirnya anak-anak nggak bisa berenang. Lanjut kita ke pertanian dan perkebunan. Ya biasanya ketika kalian membuka ya, ketika orang membuka pertanian dan perkebunan, itu ada beberapa cara. Yang pertama, yang paling sering di Indonesia lakukan itu adalah pembakaran lahan. Maksudnya bagaimana? Ya hutan yang akan dibuka, ya hutan, biasanya ini hutan yang akan dijadikan pertanian atau perkebunan ini dibakar. Ya, entah di situ ada hewannya, entah di situ ada tumbuhan langkahnya, itu dibakar. Yang penting bisa dijadikan pertanian atau perkebunan. Di Kalimantan sendiri, ini sering terjadi pembakaran lahan. Sumatera dan di daerah Bogor pun ada beberapa daerah yang masih membakar lahan untuk dijadikan perkebunan. Ketika saya lagi LDK sama anak santri saya, itu kita melihat beberapa tempat ya dulunya lahan biasa, ya perkebunan rakyat itu dibakar dijadikan perkebunan kopi ada. Ya, akibatnya nanti apa? Ya, banyak hewan-hewan di situ yang akhirnya pindah. Pindahnya kemana? Itu. Ya, kadang juga dibuat sengkedan.
Ya, kalau misalkan kalian pernah mudik ke kampung kalian di Sumatera, di Nusa Tenggara, itu kalau lihat sawah biasanya ada kotak-kotaknya kan? Iya. Ya, kalau Enak banget, Pak. ya kalau di bukit itu nanti akan berundak-undak, itu namanya sengkedan. Ya, nanti efeknya gimana? Ya, contoh ini sengkedan di Bali. Pertama nanti akan rusaknya mineral dalam tanah. Ya, terutama tadi pembakaran lahan. Ya, tanahnya itu akan bersifat keras nanti, nggak gembur. Jadi untuk menggemburkannya gimana? Pakai traktor. Ya, akhirnya capek sendiri. Ya, kalau misalkan bakar hutan. Tapi emang alasan orang itu ngebakar lahan untuk dijadikan pertanian perkebunan itu karena cepat. Ya. Paling cuma seminggu kebakaran selesai, langsung bisa dilanjutkan untuk persiapan menanam. Lanjut, ya. Kadang perbukitan itu berubah menjadi lebih curam, lebih terjal. Ya, karena tadi dibuat sengkedan. Ada beberapa tanah yang harus dibuang. Nanti efeknya apa? Jadi bisa terjadi tanah longsor dan terakhir berubahnya fungsi hutan menjadi lahan pertanian perkebunan. Jadi kalian jangan kaget ketika saya kasih berita kalau misalkan ada hewan liar yang masuk ke pemukiman atau mungkin di rumah kalian sendiri pernah kedatangan tamu misalkan ular. Ya, biawak. Padahal harusnya biawak tinggal sekali, ini datang ke rumah nyari ayam. Ya, jangan kaget, itu berubahnya fungsi hutan. Lanjut, ya ada industri, perkantoran, dan jalan. Di sini ada yang belum pernah ke Jakarta? Ya, saya yakin kalian udah pernah ke Jakarta. Ya, kalau kalian pernah ke Jakarta, ya ke daerah Kuningan Jakarta, dan beberapa yang banyak kantornya itu pasti kalian sering lihat gedung yang tinggi-tinggi, ya, jalanan yang besar. Nah, itu nanti efeknya apa? Nanti akan menghilangnya badan tanah. Misalkan di situ ada perbukitan, ya digali. Bukitnya dihancurkan dulu, dihilangkan dulu, jadi rata, baru bisa dibangun. Hilangnya daerah resapan air. Contohnya, sungai. Atau misalkan daerah di situ yang memang dulunya taman, dulunya ada tanah, terus dijadikan jalan. Akhirnya air itu tidak bisa meresap ke dalam tanah. Akibatnya nanti apa? Kira-kira kalau misalkan airnya nggak bisa ngeresap ke tanah, jadi apa? Jadi banjir. Jadi banjir. Selanjutnya, mengurangnya ukuran sungai. Ya. Ada beberapa sungai yang misalkan diuruk jadi lebih kecil. Sama yang terakhir, berubahnya ruang terbuka hijau menjadi bangunan. Contoh, di Jakarta sekarang sudah sedikit lahan misalkan untuk jadi taman, jadi tempat bermain anak-anak yang ada pohonnya, yang ada taman bunganya itu menjadi sedikit berkurang. Ya, kenapa? Karena banyak bangunan. Silakan kalian tanya ke orang tua kalian. Di sekitar rumah kalian dulunya itu ada rawa, ada hutan kecil, ya dulu sungainya juga bersih. Tanyakan sekarang bagaimana biasanya. Selanjutnya yang terakhir, ini pemukiman, ya alias perumahan atau tempat tinggal manusia. Bagus banget. Ya, Pasti ini si Ali yang ngomong. Ini kalian kalau mau tahu ini nih di Itali. Di Kanal Venesia. Ada di Indonesia. Ada dong. Ada. Ada kok. Nah, ini di Indonesia.
Oke. Beda banget tuh. Iya. Ya, mungkin kalian bisa tanya sama orang tua kalian. Banyak nggak sih perubahan yang dulunya kebun, semua sawah, semua sekarang berubah jadi perumahan? Ya. Saya tinggal di Bojonggede kurang lebih udah 25, enggak deh, saya 24 tahun. Sekitar 23, 22 tahun. Dulu saya punya tempat main, ada danau kecil, dulu biasa kita cari udang. Ya, buat bikin peyek apa gimana. Itu sekarang udah jadi perumahan. Terus dulu ada kebun singkong sebelah kuburan dekat rumah saya, sekarang jadi perumahan. Ya, dulu ada bukit, biasa tempat kita cari apa ya namanya, cari burung, mencari burung puyuh juga. Sekarang udah jadi perumahan. Ya, akhirnya Udah lagi ada yang main gitar dah. Siapa yang main gitar sih? itu berubah menjadi pemukiman ya, hutan, terutama daerah Sumatera, Kalimantan, itu banyak hutan yang dirubah menjadi pemukiman. Kalau di daerah Jabodetabek ya kebun sama sawahnya berubah. Nah ini kedua, rusaknya bantaran atau badan sungai. Seperti yang kalian bisa lihat, ya ada beberapa orang yang kurang baik rezekinya karena tidak mampu membeli rumah yang layak, akhirnya mereka ya membangun rumahnya di pinggir sungai. Padahal seharusnya itu diberi jarak kurang lebih 3 meter atau sampai 5 meter baru ada bangunan. Ya, nggak boleh ujung sungai langsung dibikin bangunan. Karena nanti akan resikonya longsor. Ya. Bangunan yang longsor, banjir, ya, serta pendangkalan sungai. Selanjutnya ya tadi itu banjir sama longsor itu yang kita bicarakan sebelumnya. Sama nanti ada beberapa hilangnya penampakan alam. Ya, tadi saya bilang. Ya. Siapa yang main gitar sih? Contohnya misalkan ada bukit tadi hilang, danau, ya, danau-danau kecil yang tadi banyak ikan kecil-kecil biasa kita bakar sendiri, sekarang udah nggak ada. Nah, ini tadi pada permukaan bumi, kita akan bicara sedikit tentang efeknya pada lingkungan. Ya. Yang pertama, hilangnya habitat hewan liar. Ya, ini contohnya orangutan yang hutannya kebakar yang daerah Kalimantan. Ya, Sapi pak sampingnya. Yang namanya hewan punya juga tingkat stres. Ya, akhirnya stres. Ya. Yang kedua, ada terancamnya kehidupan manusia. Maksudnya apa? Ini saya ambil ada cerita dari Sumatera. Oke. Misalkan ada harimau yang masuk ke pemukiman, yang masuk ke perumahan. Ya. Bayangin kalian lagi enak-enak santai di depan, ya lagi nanam pohon, tiba-tiba ada harimau yang numpang gitu. Gimana sikap kalian? Senang apa takut? Teriak, Pak. Ya. Tuh, ya. Kadang ada gajah juga daerah Sumatera terutama itu yang tiba-tiba datang ke pemukiman. Makan. Lanjut, ada rusaknya lingkungan, ya.
Yang tadinya harusnya sungai Ih. isinya air, Ini. ternyata isinya plastik, kayu, Ya betul. kadang sofa, kadang Ih. spring bed. Adek siapa tuh? Yang terakhir, ada munculnya berbagai Kecilin. macam penyakit. Ya, Nomor 5 entah gatal-gatal kulitnya, entah jadi diare, muntaber. Udahan. Jadi banyak akibatnya. 12. Ada yang mau nanya? Enggak. Oke. Enggak. Nih, kalau kalian nggak percaya, U. saya kasih tunjuk. Ini apaan sih? Oke. Ya. Bisa kalian baca di sini, belasan gajah liar masuk kampung. Ya, ini di Warga Lampung. Lampung. Geger. Geger itu kaget ya. Bayangin, ya harusnya gajah kan tinggalnya di hutan. Hutan. Kenapa dia Iya, hutan. suka jalan-jalan ke bawah? Dia bosen, Pak. Iya, dia bosan. galau. Bayangin kalian misalkan di rumah nggak ada nasi, terus ada saudara kalian di sebelah rumah. Mau makan. Pasti kalian akan ke sebelah rumah buat makan. Iya. Lagi misalkan di sebelahnya makanannya nggak enak, pindah. Nah, sama kayak gajah. Gajah ketika rumahnya dihancurkan, pasti dia akan nyari makan Dia di pindah. tempat lain. Ya. Tuh, datangnya sampai 12 ekor. Wow. Ya, datang satu ke Anak rumah. gajahnya ada nggak, Pak? Hah? Anak gajahnya. Ya, mungkin ada. Bayangin, datang satu aja kalian udah heboh. Pagi ini 12, satu lusin datang. Wih. Ya. Jangan Apalagi kalau dimatiin. misalkan nanti gajahnya panik. Maksudnya data maksudnya. Ya, kalau gajahnya panik, bisa bahaya lagi. Kalian bisa dicek. Wih, langsung hancur. Nah, itu ya soal gajah-gajahan. Masih ada waktu 3 menit. Jangan lupa kalian baca Qur'annya. Nanti ketika kalian ngumpulin jurnal amaliyah Ramadannya, kalau misalkan ada yang khatam satu kali minimal, saya kasih hadiah. Ya, bagi yang khatam Quran, 1 kali lah minimal, ya mau 10 kali up to you. Ya, minimal 1 kali khatam, ya saya kasih nanti hadiah. Ya, hadiahnya nanti. Hadiahnya apa, Pak? Hadiahnya saya kasih apa ya? Pokoknya ya nanti mungkin ya paling enggak saya kasih 1 beginian kalian nih. Apa? Apa itu? Ya. Saya stamina. Ya, ganti, ini ganti. Kalau kalian misalkan hatam, ya kalau nggak hatam ya enggak. Ya, jadi banyak-banyak baca Quran. Kalau nggak bisa baca Quran, ya paling nggak kalian murojaah hafalannya, biar nggak lupa-lupa. Tiba-tiba saya tanya, Desti, ntar mutafifinnya lupa, kalian fiturnya lupa, akhirnya lupa. Yang juz 29 apalagi? Tiba-tiba juz 30-nya hilang, apalagi juz 29 doang. Ya. Penyakit orang yang hafalan Quran itu nggak mau murojaah. Padahal hafal Qurannya cuma 2 tahun, murojaahnya itu sampai meninggal. Ya, jadi terus murojaah terus. Banyak-banyak melakukan ibadah yang baik-baik. Sholat duha, sholat tahajud, sholat tarawih. Ya, insya Allah nanti keluar dari Ramadan kalian dosanya insya Allah terhapuskan. Kalau misalkan melakukan. Amin. Oke. Oh iya, lupa tugasnya tuh kan. Aduh. Tugas. Siapa yang ngetin? Buku tulis saya hilang, Pak.
Halaman 135. IPA, Pak. Yap. Iya. Cari ya, Pak. 12 istilah yang berkaitan dengan peristiwa alam dan kegiatan manusia. Halaman berapa, Pak? 135. Oh, ketemu. 135. Langsung ketemu. Hmm. Apaan sih? 135 dikerjakan. Ya. Halaman berapa? Ditulis di buku tulis. 135. Tulis di buku tulis nggak? Yap. Nggak usah lah, langsung di sini aja. Oke. Langsung sini kalian buletin aja. Misalkan mana tadi buku pulpen ya. Misalkan Langsung di sini, ketemu. di sini ada ini Iya, langsung itu berkebun. kalian cari. Iya. Tuh. Sampai 12, Pak. Iya, 12. Oh, kalau kalian dapat Manggil ada hadiah berarti juga. kalian hebat.